Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Pernahkah Anda mengalami suatu kejadian di mana saat mau melakukan sesuatu, tapi karena suatu alasan dan lain hal, Anda tidak jadi melakukannya, sehingga kemudian Anda menyesalinya? Saya pernah. Saya gagal melakukan sesuatu yang baik yang sebenarnya sangat ingin saya lakukan, namun tidak saya lakukan. Ternyata saya tidak dapat melakukan lagi kemudian. Seperti kata Paus Fransiskus, kita semua memang manusia yang tidak sempurna, yang hidup di dunia yang tidak sempurna, sehingga kita perlu menerima ketidaksempurnaan ini sebagai bagian dari hidup dan menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita dapat menghindarinya di kemudian hari. Kalau kita ingat, malam sebelum Yesus disalibkan, ada 2 orang terdekat Yesus melakukan kegagalan yang sangat besar, di mana Yudas melakukan pengkhianatan, sementara Petrus melakukan penyangkalan terhadap Yesus. Bahkan sampai 3 kali. Hanya bedanya Petrus menyadari, kembali, dan menerima belas kasih Tuhan. Sehingga kita malah tahu kalau Santo Petrus kemudian menjadi pemimpin gereja, Paus yang pertama. Sementara Yudas menolaknya untuk pergi dan kemudian bunuh diri. Izinkan hari ini kita belajar dari Santo Petrus. Bukan dari kegagalannya, namun juga dari keberhasilannya dan hal besar yang dia lakukan. Dan bagaimana tanggapan Yesus terhadap kegagalan kita. Untuk itu, kita perlu ketahui apa penyebab kegagalan kita. Pertama, kadang kita terlalu overestimate terhadap kelebihan dan kekuatan kita. Ini hal yang paling sering terjadi. Menjadi penyebab kegagalan. Kadang-kadang kita merasa jauh lebih kuat, kita jauh lebih hebat daripada kemampuan kita sendiri. Matius 26 ayat 31-35, Yesus mengatakan, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu." Dan ingat apa kata Petrus, "Biarpun semua terguncang, aku tidak." Kita semua juga tahu kalau kemudian Petrus menyangkal Yesus. Di sini Petrus terlalu overestimate terhadap imannya, dan Yesus tahu hal itu. Maka dikatakannya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Overestimate kekuatan kita ini pula yang sering menjadi kita jatuh, baik dalam bisnis, dalam perang, bahkan dalam perkawinan sekalipun. Banyak bisnis yang runtuh karena terlalu overestimate terhadap kemampuan usahanya. Banyak juga perang yang kalah karena terlalu percaya diri dengan kemampuan prajuritnya. Demikian juga banyak mahasiswa, pelajar yang gagal dalam ujian karena terlalu yakin pada kemampuannya sehingga tidak serius dalam melakukan pelajar. Demikian juga banyak perselingkuhan terjadi karena overestimate terhadap kekuatan imannya. Jangan khawatir, saya tidak akan tergoda. Kan cuma ngantar pulang. Lagi pula kan kita sejalan. Katanya harus beri tumpangan. Kalau dilakukan tiap hari, bukan tidak mungkin akan terjadi perselingkuhan. Ingat, jangan pernah menyombongkan diri dengan mengatakan hal seperti itu tidak akan terjadi pada diri saya. 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa yang menyangka akan teguh berdiri, ia akan jatuh. Ingat, daging itu lemah. Penyebab kedua adalah kita mau menyenangkan orang atau khawatir tidak dianggap oleh orang lain. Markus 14 ayat 67 sampai 68. Saat Yesus ditangkap dan dibawa kepada imam besar dan mahkamah agama, ingat saat Petrus duduk di luar halaman, datang seorang hamba perempuan mengatakan, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Ingat apa kata Petrus? "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Nah, mungkin dapat dikatakan Petrus menyangkal Yesus karena khawatir akan pandangan orang lain di sekeliling itu terhadap dirinya. Dia lebih khawatir pada pandangan orang daripada mengakui sebagai murid Yesus. Berapa banyak dari kita yang malu mengakui sebagai orang Kristen di tempat kerja, di komunitas non-Kristiani. Hanya khawatir tidak dianggap sebagai sesamanya. Takut disisihkan. Bahkan ada yang sampai menyangkal imannya hanya karena ingin bisa dianggap sebagai sesamanya untuk promosi pekerjaan maupun jabatan. Ternyata hal seperti ini juga terjadi pada banyak dari kita.
Kadang demi hal itu, kita rela mengikuti arus, tidak berani menjadi diri kita sendiri, tidak berani tampil beda, dan tidak berani membela kebenaran. Memang konsekuensinya kita disisihkan. Penyebab ketiga adalah bicara sembarangan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Apa yang dibicarakan akan menyakiti hati orang lain. Apa kita bicara secara rasional atau secara emosional, tanpa dipikir apa akibat dari perkataan tersebut. Banyak orang jatuh karena perkataannya. Mungkin kita ingat mantan gubernur yang jatuh karena perkataannya, meski dia tidak bermaksud untuk seperti itu. Seperti dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 8. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Untuk itu kita perlu selalu menjaga lidah. Terus terang, ini pun salah satu pergumulan saya. Saya masih berjuang untuk hal ini. Walaupun saya juga mengetahui Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah pula kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, ini yang masih harus saya perjuangkan. Saya tidak boleh mengutuk orang, sekaligus saya juga memuji Tuhan. Perlu kita sadari, cobaan biasanya datang saat kita sedang sukses. Kalau kita ingat, Yesus sendiri dicobai di padang gurun setelah dia dibaptis. Setelah milestone bagi Yesus. Hanya Yesus tidak jatuh. Tentu karena dia adalah Allah. Tapi bagaimana dengan kita? Perlu kita selalu berjaga-jaga akan datangnya pencobaan. Kita semua sadar akan kelemahan kita. Sehingga sedikit orang yang jatuh karena kelemahannya. Tapi ingat, banyak orang jatuh karena kekuatannya. Kenapa? Karena dia terlalu yakin terhadap dirinya sendiri. Yang tidak waspada sehingga seringkali terjatuh tersandung oleh kekuatannya sendiri. Kita juga perlu selalu mengikuti Yesus dengan intim. Bangun relasi dengan baik, dengan intim. Jangan pernah mau berpikir kita mau mengikuti Yesus dari jauh supaya tidak jadi orang yang fanatik, supaya tidak jadi orang yang radikal. Juga nggak mau mengikuti, sehingga tidak mau mengikuti Yesus terlalu dekat. Wah, ini harus kita rubah mindset itu. Ingat, Matius 26 ayat 58. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dengan mengikuti Yesus dari jauh, ternyata Yesus malah terjungkal, menyangkal Yesus. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang istimewa. Walau Petrus sudah menyangkalnya 3 kali, namun Yesus juga memulihkan Petrus 3 kali. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.